Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, Abu Nawas duduk diam di bawah pohon kurma. Orang-orang berlalu lalang, berteriak menawarkan barang dagangan, tawar-menawar keras, tertawa, bersumpah, dan berdebat. Namun Abu Nawas hanya menatap kosong ke kejauhan, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Seorang muridnya yang penasaran mendekat. "Guru," katanya, "mengapa engkau hanya duduk diam di sini? Bukankah engkau biasanya berbicara dengan penuh tawa dan teka-teki? Hari ini engkau seperti batu." Abu Nawas tersenyum samar. "Justru disinilah aku sedang berbicara," jawabnya pelan. Murid itu mengernyit. "Berbicara? Dengan siapa?" "Aku tidak mendengar apapun." "Dengan diriku sendiri," kata Abu Nawas. "Dan mungkin, jika engkau cukup diam, engkau juga akan mendengarnya." Murid itu terdiam, berusaha meniru. Tapi yang terdengar hanyalah teriakan pedagang dan suara keledai. Setelah beberapa lama, ia menyerah. "Guru, aku hanya mendengar kebisingan." Abu Nawas tertawa kecil. "Itu karena kau masih mendengarkan dunia, bukan dirimu." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sang Khalifah baru saja bertengkar hebat dengan para penasehatnya dan ingin mendengar pendapat Abu Nawas tentang bagaimana menenangkan pikiran. "Abu Nawas," kata sang Khalifah dengan wajah lelah, "aku dikelilingi oleh suara setiap hari, permintaan, keluhan, pujian, dan kebohongan. Aku ingin tahu, di mana aku bisa menemukan ketenangan." Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin menemukan ketenangan, maka pergilah ke tempat di mana tak seorang pun berbicara." "Ke padang pasir?" tanya Khalifah. "Bukan," jawab Abu Nawas. "Ke dalam dirimu sendiri." Khalifah mengernyit. "Bagaimana aku bisa ke sana?" Abu Nawas memejamkan mata. Dengan diam, tapi bukan diam karena marah atau kecewa. Diam yang sejati adalah saat pikiran berhenti menggugat dunia, dan mulai mendengarkan bisikan Tuhan di antara helaan napasmu. Khalifah tertegun. Istana yang ramai tiba-tiba terasa sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Kebanyakan orang takut pada keheningan karena di sanalah mereka berhadapan dengan diri sendiri. Padahal, justru disitulah kebenaran bersembunyi. Dalam diam, engkau akan melihat apa yang tak tampak ketika telingamu sibuk mendengar." Malam itu, Abu Nawas berjalan menyusuri tepian sungai Tigris. Air mengalir pelan, bulan memantul di permukaannya. Ia berhenti, menatap pantulan wajahnya di air yang beriak halus. "Begitulah hati manusia," gumamnya sendiri. "Ketika terus bergolak oleh suara dunia, ia tak bisa memantulkan cahaya kebenaran. Tapi saat tenang, segalanya menjadi jernih." Seorang pengembara yang kebetulan lewat mendengar dan bertanya, "Apakah itu berarti kita harus menjauhi dunia, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tidak. Justru engkau harus berada di tengah dunia, namun tak dikuasai oleh kebisingannya. Diam bukan berarti menjauh dari kehidupan. Diam adalah cara agar engkau dapat mendengarkan kehidupan itu sendiri." Keesokan harinya, murid yang dulu menemani Abu Nawas di pasar datang kembali. "Guru, aku mencoba diam seperti yang engkau ajarkan, tapi pikiranku malah semakin berisik. Aku mendengar pertanyaan, ketakutan, bahkan penyesalan." Abu Nawas menatapnya dengan mata teduh. "Itu artinya kau mulai benar-benar mendengarkan. Kebanyakan orang ingin diam agar damai, tapi sesungguhnya diam adalah awal dari kejujuran. Saat semua suara luar berhenti, suara hatimu mulai berbicara. Dengarkanlah sampai ia menjadi tenang." "Dan setelah tenang?" tanya murid itu. "Setelah tenang," jawab Abu Nawas sambil menatap langit yang biru, "engkau tak lagi mendengar apa-apa, namun mengerti segalanya. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana setiap orang ingin berbicara dan didengar, Abu Nawas telah menemukan rahasia yang terbalik dari logika manusia, bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari keberanian untuk berhenti berbicara." Dalam diamnya, ia mendengarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari suara, sebuah kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menatap keheningan tanpa takut padanya.
Dan dari keheningan itulah, Abu Nawas mengajarkan, terkadang jawaban terbesar tidak datang dari apa yang terdengar, melainkan dari apa yang tidak. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas berjalan menyusuri gang-gang sempit kota Baghdad. Ia melewati rumah-rumah para pedagang, peminta-minta, dan ulama. Semua tampak sibuk berbicara, berdebat tentang hukum, berdiskusi tentang kebenaran, saling menasihati tentang moral dan takdir. Namun di antara semua suara itu, Abu Nawas mendengar sesuatu yang lain, keinginan untuk selalu benar. Ia berhenti di depan sekelompok murid muda yang tengah berdebat sengit tentang makna doa. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lantang, doa harus diucapkan dengan kata-kata yang sempurna, agar Allah mendengarnya dengan baik. Yang lain membalas, tidak. Yang penting adalah niat dalam hati. Kata-kata hanyalah wadah, bukan isinya. Abu Nawas tersenyum dan mendekat. Anak-anak, katanya, izinkan aku bertanya. Apakah kalian bisa mendengar angin? Mereka menatap bingung. Tentu bisa, guru. Kami mendengarnya saat ia berdesir. Tidak, ujar Abu Nawas. Kalian tidak mendengar angin. Kalian hanya mendengar apa yang disentuhnya, daun yang bergoyang, pintu yang berderit, kain yang berkibar. Angin itu sendiri tak bersuara. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Para murid terdiam. Begitu pula dengan doa, lanjut Abu Nawas. Kata-kata hanyalah daun dan pintu. Namun kekuatan sejati doa terletak pada diamnya hati, pada ruang hening di antara dua napas. Disitulah Tuhan bersemayam. Salah seorang murid menunduk, lalu bertanya lirih, apakah itu sebabnya engkau sering terlihat duduk sendirian tanpa bicara, guru? Abu Nawas mengangguk pelan. Ketika manusia berhenti bicara dengan dunia, ia mulai berbicara dengan langit. Dan langit tidak menjawab dengan suara, tapi dengan keheningan yang menyelimuti hati. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berjalan di sebuah taman yang luas. Di tengah taman itu, ada kolam besar yang airnya jernih sekali, tapi di permukaannya tak ada riak sedikit pun. Ia menatap air itu dan melihat wajahnya sendiri, tenang, tanpa tawa, tanpa kata. Dari kedalaman air terdengar bisikan lembut, ketika engkau berhenti mencari dengan telinga, engkau akan mulai melihat dengan jiwa. Saat terbangun, Abu Nawas terdiam lama. Ia tidak mencoba menafsirkan mimpi itu, ia hanya memejamkan mata dan duduk dalam keheningan yang damai. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kehadiran yang halus, seolah dunia berhenti bernafas untuk sejenak. Keesokan paginya, ia pergi ke masjid tempat para ulama besar berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tengah mempersoalkan ayat-ayat yang maknanya sulit dijangkau. Masing-masing berbicara panjang lebar, menafsirkan dengan logika dan bahasa. Abu Nawas duduk di pojok tanpa berkata apa-apa. Salah seorang ulama, merasa terganggu oleh diamnya, bertanya dengan nada menantang, wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak ikut berbicara? Apakah engkau tidak punya pendapat? Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah laut perlu berbicara untuk menjelaskan kedalamannya? Ruangan hening. Ilmu, katanya melanjutkan, adalah seperti air hujan yang turun dari langit. Kata-kata kita hanyalah wadahnya. Namun jika wadah itu retak karena kesombongan, tak ada setetes pun yang tersisa. Kadang, yang terbaik bukanlah menambah kata, tapi memperdalam diam. Para ulama saling berpandangan. Tidak ada yang membantah, sebab semua menyadari, di antara ribuan kata yang mereka lontarkan, baru kali ini mereka benar-benar mendengar sesuatu. Malam berikutnya, Abu Nawas duduk di tepi sungai bersama seorang sahabat lamanya, seorang penggembala yang sederhana. Mereka memandang bintang-bintang yang bertabur di langit. Abu Nawas, kata si penggembala, engkau selalu berbicara tentang diam, tapi bukankah diam itu sepi? Bukankah manusia diciptakan untuk bersuara? Abu Nawas tersenyum lembut. Betul. Tapi ada dua macam suara, sahabatku. Suara yang datang dari mulut, dan suara yang keluar dari jiwa. Suara mulut membuat orang lain mendengar. Suara jiwa membuat dunia memahami. Ia menatap langit.
Lihat bintang-bintang itu. Mereka tak berbicara, tapi seluruh langit mendengarkan. Penggembala tertegun, lalu bertanya, lalu bagaimana aku bisa belajar mendengar suara jiwa itu? Dengan mencintai diam seperti kau mencintai lagu, jawab Abu Nawas. Karena diam bukan lawan dari suara, ia adalah nada yang membuat lagu menjadi indah. Tanpa jeda, musik hanyalah kebisingan. Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, tapi Abu Nawas jarang menjawab dengan kata-kata. Kadang ia hanya menatap, tersenyum, atau menutup mata. Anehnya, setiap orang yang datang selalu merasa telah mendapatkan jawaban. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku telah berdoa, memohon, berteriak kepada Tuhan, tapi dia tidak menjawab. Mengapa Tuhan diam?" Abu Nawas menatapnya lama. "Karena suaranya lebih halus dari suaramu. Kau tidak bisa mendengarnya jika masih berteriak." Pemuda itu meneteskan air mata. "Lalu bagaimana aku bisa mendengarnya?" "Dengan berhenti berusaha mendengar," kata Abu Nawas pelan. "Ketika kau berhenti mencari suara Tuhan, kau akan mulai merasakan kehadirannya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang di bawah langit yang sunyi. Angin lembut menyapu jubahnya, dan suara kehidupan kota perlahan memudar di kejauhan. Ia berhenti di sebuah taman, memandang langit yang bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa selama ini, manusia berjuang untuk didengar, tapi jarang berjuang untuk mendengar. Mereka mengira kebijaksanaan datang dari banyaknya kata, padahal kebenaran sering bersembunyi di balik jeda di antara dua kalimat, di antara dua napas, di antara dua detak jantung. Ia tersenyum, senyum yang tenang, bukan karena tahu segalanya, tapi karena akhirnya mengerti satu hal sederhana, diam bukan kekosongan, melainkan ruang tempat kebenaran bernafas. Dan malam itu, di bawah langit Baghdad yang hening, Abu Nawas akhirnya mendengarkan sesuatu yang tak pernah berhenti berbicara, keheningan itu sendiri. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh bintang itu, Abu Nawas memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota, dan berjalan menuju sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad. Di sana, kehidupan lebih tenang, angin membawa aroma tanah, dan suara air dari sungai kecil terdengar seperti untayan doa yang tak berujung. Ia ingin mengamati kehidupan orang-orang sederhana yang tak banyak berbicara, tapi begitu dalam maknanya. Di desa itu, ia bertemu seorang tukang kayu tua. Lelaki itu bekerja setiap hari dengan sabar, memahat kayu tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Setiap kali palunya menghantam, terdengar ritme yang menenangkan, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Abu Nawas memperhatikannya cukup lama sebelum bertanya, "Wahai sahabat, mengapa engkau bekerja tanpa bersuara? Bukankah kesunyian bisa membuatmu bosan?" Tukang kayu itu tersenyum sambil tetap memahat. "Suara kayu lebih jujur dari kata manusia," katanya. "Jika aku terburu-buru, kayu ini retak. Jika aku terlalu lembut, bentuknya tak jadi. Jadi aku belajar mendengar apa yang dikatakan kayu, bukan dengan telinga, tapi dengan kesabaran." Abu Nawas menunduk kagum. "Kau mengajariku sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab tebal." "Tidak," jawab tukang kayu itu. "Aku hanya mendengarkan apa yang dunia katakan tanpa kata." Abu Nawas diam lama. Ia merasa seperti menemukan cermin dari dirinya sendiri dalam kesederhanaan lelaki itu. Ia teringat perkataannya sendiri, bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang bagi kehidupan untuk berbicara dalam bahasa yang lebih halus. Hari berikutnya, seorang perempuan datang ke desa itu mencari Abu Nawas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa kabar tentang anaknya yang hilang beberapa hari sebelumnya. "Abu Nawas," katanya terisak, "aku sudah berdoa, menangis, mencari di setiap jalan, tapi Tuhan tetap diam. Mengapa ia tak menjawab?" Abu Nawas menatapnya lembut. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap ke arah sungai, mendengarkan gemericik air, burung-burung yang terbang rendah, dan suara dedaunan yang bergerak ditiup angin. Setelah beberapa lama, ia berkata pelan, ketika seorang ibu memeluk anaknya,
Apakah ia selalu berbicara? Perempuan itu menggeleng. Namun apakah anak itu tidak tahu bahwa ia dicintai? Air mata perempuan itu jatuh lebih deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Jadi, diam Tuhan bukan berarti ia pergi. Abu Nawas menggeleng pelan. Diamnya justru tanda ia sangat dekat. Kadang Tuhan tidak menjawab dengan kata, karena ia sudah berada di dalam air matamu, di dalam napasmu, di dalam kesabaran yang membuatmu tetap mencari. Perempuan itu terisak lama, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena pengertian yang baru tumbuh di hatinya. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia sadari, ketenangan yang halus, seperti pelukan tak terlihat. Suatu sore, anak-anak desa berlari menghampiri Abu Nawas. "Guru, guru, ajarilah kami tentang kebijaksanaan," teriak mereka riang. Abu Nawas tertawa kecil. Ia mengajak mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir sungai. "Baiklah," katanya, "hari ini kita belajar tentang diam." Anak-anak saling menatap bingung. Tentang diam. Bukankah itu artinya tidak melakukan apa-apa? Abu Nawas menggeleng. Tidak. Diam adalah cara terbaik untuk mendengar dunia. Ia kemudian meminta anak-anak menutup mata. "Sekarang, ceritakan padaku apa yang kalian dengar." Satu anak berkata, "Aku mendengar air sungai." Yang lain menjawab, "Aku mendengar burung." Yang lain lagi, "Aku mendengar angin." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang dengarkan lagi, tapi kali ini jangan cari suara di luar. Dengarkan apa yang ada di dalam dirimu." Mereka diam lama. Tak ada yang berbicara. Beberapa menit berlalu, dan salah satu anak berbisik, "Guru, aku mendengar detak jantungku." Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah awalnya. Dari sanalah semua suara bermula. Dunia ini punya jutaan suara, tapi semuanya kembali pada satu, kehidupan yang berdetak di dalam dirimu. Anak-anak tertegun. Mereka tidak sepenuhnya memahami, tapi merasakan sesuatu yang hangat dan damai. Malam menjelang. Desa sunyi, langit dipenuhi bintang. Abu Nawas duduk di tepi sungai, sendirian. Ia teringat semua yang ia alami, para murid, khalifah, tukang kayu, ibu yang menangis, anak-anak desa. Semua berbicara, namun yang paling berharga justru bukan pada kata-kata mereka, melainkan pada keheningan yang menyusul setelahnya. Ia menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Dalam pantulan itu, ia melihat wajahnya yang semakin tua, tapi matanya tenang seperti permukaan sungai. Ia tersenyum kecil. "Begitulah hidup," gumamnya. Manusia mengejar suara, tapi lupa mendengarkan keheningan yang menyatukan semuanya. Padahal di sanalah rahasia dunia bersembunyi, di antara dua hembusan napas, di sela tawa dan tangis, di ruang sunyi di dalam dada yang tak pernah berhenti berdenyut. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan air. Dan di tengah kesunyian itu, Abu Nawas merasa seolah dunia berbicara kepadanya, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, melainkan dengan keheningan yang sempurna. Ia menutup matanya. Dalam diam yang begitu dalam, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan dunia. Tak ada guru, tak ada murid, tak ada pertanyaan atau jawaban. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seperti embun yang menggantung di udara sebelum jatuh menyatu dengan tanah. Di dalam keheningan itu, Abu Nawas menemukan sesuatu yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain, namun baru benar-benar ia rasakan, bahwa diam bukanlah akhir dari kata, melainkan awal dari pengertian. Angin malam semakin lembut, dan waktu seolah berhenti di sekitar Abu Nawas. Sungai Tigris mengalir tenang, seperti membawa rahasia ribuan tahun dalam arusnya. Di atasnya, bulan tergantung penuh, memantulkan cahaya ke wajah sang pujangga yang kini terdiam dalam perenungan panjang. Ia tahu, hidup tidak akan selalu dipenuhi tawa atau teka-teki. Kadang, yang tersisa hanyalah keheningan yang menuntun manusia untuk memahami apa arti sebenarnya dari mendengar. Dalam keheningan itu, ia teringat akan perjalanan hidupnya. Betapa sering ia menghibur khalifah dengan kelakar, mengajar murid dengan teka-teki,
atau menertawakan kebodohan manusia dengan sindiran halus. Namun kini, di usia yang mulai renta, ia menyadari bahwa semua kata-kata itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tumbuh dari diam, bukan dari bicara. Suatu saat, gumamnya pelan, manusia akan menyadari bahwa semua pertanyaan mereka tidak butuh dijawab dengan kata, tapi dengan pengertian. Ia memejamkan mata, merasakan kehangatan dalam dadanya. Dalam diam itu, ia mendengar, bukan suara dunia, melainkan gema dari dirinya sendiri, napas yang naik turun, detak jantung yang teratur, dan kehadiran yang begitu halus, seolah semesta berbisik kepadanya. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang, menggoyangkan ranting pohon di atasnya. Daun-daun berjatuhan perlahan, menari dalam udara. Setiap helai jatuh dengan tenang, tanpa suara, tapi begitu indah. Abu Nawas tersenyum, ia tahu, daun-daun itu pun sedang berbicara dengan cara mereka sendiri. Tidak dengan suara, tapi dengan makna. Begitulah, katanya lirih, bahkan alam tahu kapan harus diam agar pesannya sampai. Ia membuka mata, menatap langit sekali lagi. Di sana, bintang-bintang berkelap dengan cahaya yang tak berisik. Seolah seluruh alam raya sedang berbincang dalam bahasa yang sama, bahasa hening yang tak butuh diterjemahkan. Dalam momen itu, Abu Nawas merasa kecil di hadapan luasnya kehidupan, namun anehnya, tidak merasa takut. Ia justru merasa menjadi bagian dari keheningan itu sendiri. Perlahan, ia berdiri dan menatap ke arah Baghdad di kejauhan, kota yang selalu berisik, penuh kata, tawa, debat, dan doa. Namun malam ini, semua tampak sunyi. Dan dalam kesunyian itu, ia memahami satu hal, kebijaksanaan bukanlah milik mereka yang pandai berbicara, melainkan mereka yang mampu mendengarkan tanpa tergesa. Ia menatap sungai untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi, langkahnya ringan seolah ia meninggalkan bukan dunia, tapi kebisingan dalam dirinya. Sepanjang jalan pulang, ia berjumpa dengan seorang pemuda yang menyapanya. "Wahai Abu Nawas," tanya pemuda itu, "katanya engkau telah menemukan rahasia kehidupan. Apakah benar?" Abu Nawas tersenyum samar. "Ya, aku menemukannya," katanya tenang. Pemuda itu menatapnya penuh harap. "Lalu apa rahasianya, Guru?" Abu Nawas berhenti berjalan, menatap pemuda itu dengan mata yang lembut tapi dalam. "Rahasia kehidupan," ujarnya pelan, "adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena suara hati lebih jujur dari kata manusia. Dan kadang, Tuhan bersembunyi bukan di antara doa yang keras, melainkan di dalam hening yang kita abaikan." Pemuda itu menunduk, terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tak sanggup. Ada sesuatu dalam kata-kata Abu Nawas yang membuatnya tak perlu jawaban lagi. Abu Nawas menepuk bahu pemuda itu lembut. "Jika suatu hari kau bingung, jangan buru-buru mencari guru, kitab, atau suara. Duduklah diam, dan dengarkan apa yang hidup katakan padamu lewat keheningan. Di sanalah semua rahasia tersembunyi." Ia kemudian berjalan menjauh, langkahnya perlahan memudar di jalan setapak yang diselimuti kabut. Suara jangkrik malam mulai terdengar, seolah melanjutkan percakapan yang belum selesai. Namun bagi Abu Nawas, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dunia telah berbicara, dan ia telah mendengarnya. Di balik keheningan itu, tersimpan pesan yang tak lekang oleh waktu. Bahwa manusia sibuk mencari kebenaran di luar dirinya, padahal Tuhan telah menaruhnya di tempat paling tenang, di dalam hati yang tahu kapan harus diam. Bahwa suara bukanlah satu-satunya cara untuk mengerti, karena pengertian sejati lahir dari keberanian untuk hening. Dan bahwa kebijaksanaan bukan tentang seberapa banyak engkau berbicara, melainkan seberapa dalam engkau mendengarkan. Sebab pada akhirnya, ketika semua kata telah selesai diucapkan, hanya diam yang tetap berbicara. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, Abu Nawas duduk diam di bawah pohon kurma. Orang-orang berlalu lalang, berteriak menawarkan barang dagangan, tawar-menawar keras, tertawa, bersumpah, dan berdebat. Namun Abu Nawas hanya menatap kosong ke kejauhan, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Seorang muridnya yang penasaran mendekat. "Guru,
katanya, mengapa engkau hanya duduk diam di sini? Bukankah engkau biasanya berbicara dengan penuh tawa dan teka-teki? Hari ini engkau seperti batu. Abu Nawas tersenyum samar. Justru disinilah aku sedang berbicara, jawabnya pelan. Murid itu mengernyit. Berbicara. Dengan siapa? Aku tidak mendengar apapun. Dengan diriku sendiri, kata Abu Nawas. Dan mungkin, jika engkau cukup diam, engkau juga akan mendengarnya. Murid itu terdiam, berusaha meniru. Tapi yang terdengar hanyalah teriakan pedagang dan suara keledai. Setelah beberapa lama, ia menyerah. Guru, aku hanya mendengar kebisingan. Abu Nawas tertawa kecil. Itu karena kau masih mendengarkan dunia, bukan dirimu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sang Khalifah baru saja bertengkar hebat dengan para penasehatnya dan ingin mendengar pendapat Abu Nawas tentang bagaimana menenangkan pikiran. Abu Nawas, kata sang Khalifah dengan wajah lelah, aku dikelilingi oleh suara setiap hari, permintaan, keluhan, pujian, dan kebohongan. Aku ingin tahu, di mana aku bisa menemukan ketenangan. Abu Nawas menunduk hormat. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin menemukan ketenangan, maka pergilah ke tempat di mana tak seorang pun berbicara. Ke padang pasir, tanya Khalifah. Bukan, jawab Abu Nawas. Ke dalam dirimu sendiri. Khalifah mengernyit. Bagaimana aku bisa ke sana? Abu Nawas memejamkan mata. Dengan diam, tapi bukan diam karena marah atau kecewa. Diam yang sejati adalah saat pikiran berhenti menggugat dunia, dan mulai mendengarkan bisikan Tuhan di antara helaan napasmu. Khalifah tertegun. Istana yang ramai tiba-tiba terasa sunyi. Abu Nawas melanjutkan, kebanyakan orang takut pada keheningan karena di sanalah mereka berhadapan dengan diri sendiri. Padahal, justru disitulah kebenaran bersembunyi. Dalam diam, engkau akan melihat apa yang tak tampak ketika telingamu sibuk mendengar. Malam itu, Abu Nawas berjalan menyusuri tepian sungai Tigris. Air mengalir pelan, bulan memantul di permukaannya. Ia berhenti, menatap pantulan wajahnya di air yang beriak halus. Begitulah hati manusia, gumamnya sendiri. Ketika terus bergolak oleh suara dunia, ia tak bisa memantulkan cahaya kebenaran. Tapi saat tenang, segalanya menjadi jernih. Seorang pengembara yang kebetulan lewat mendengar dan bertanya, apakah itu berarti kita harus menjauhi dunia, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak. Justru engkau harus berada di tengah dunia, namun tak dikuasai oleh kebisingannya. Diam bukan berarti menjauh dari kehidupan. Diam adalah cara agar engkau dapat mendengarkan kehidupan itu sendiri. Keesokan harinya, murid yang dulu menemani Abu Nawas di pasar datang kembali. Guru, aku mencoba diam seperti yang engkau ajarkan, tapi pikiranku malah semakin berisik. Aku mendengar pertanyaan, ketakutan, bahkan penyesalan. Abu Nawas menatapnya dengan mata teduh. Itu artinya kau mulai benar-benar mendengarkan. Kebanyakan orang ingin diam agar damai, tapi sesungguhnya diam adalah awal dari kejujuran. Saat semua suara luar berhenti, suara hatimu mulai berbicara. Dengarkanlah sampai ia menjadi tenang. Dan setelah tenang, tanya murid itu. Setelah tenang, jawab Abu Nawas sambil menatap langit yang biru, engkau tak lagi mendengar apa-apa, namun mengerti segalanya. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana setiap orang ingin berbicara dan didengar, Abu Nawas telah menemukan rahasia yang terbalik dari logika manusia, bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari keberanian untuk berhenti berbicara. Dalam diamnya, ia mendengarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari suara, sebuah kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menatap keheningan tanpa takut padanya. Dan dari keheningan itulah, Abu Nawas mengajarkan, terkadang jawaban terbesar tidak datang dari apa yang terdengar melainkan dari apa yang tidak. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas berjalan menyusuri gang-gang sempit kota Baghdad. Ia melewati rumah-rumah para pedagang, peminta-minta, dan ulama. Semua tampak sibuk berbicara,
berdebat tentang hukum, berdiskusi tentang kebenaran, saling menasihati tentang moral dan takdir. Namun di antara semua suara itu, Abu Nawas mendengar sesuatu yang lain, keinginan untuk selalu benar. Ia berhenti di depan sekelompok murid muda yang tengah berdebat sengit tentang makna doa. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lantang, doa harus diucapkan dengan kata-kata yang sempurna, agar Allah mendengarnya dengan baik. Yang lain membalas, tidak. Yang penting adalah niat dalam hati. Kata-kata hanyalah wadah, bukan isinya. Abu Nawas tersenyum dan mendekat. Anak-anak, katanya, izinkan aku bertanya. Apakah kalian bisa mendengar angin? Mereka menatap bingung. Tentu bisa, guru. Kami mendengarnya saat ia berdesir. Tidak, ujar Abu Nawas. Kalian tidak mendengar angin. Kalian hanya mendengar apa yang disentuhnya, daun yang bergoyang, pintu yang berderit, kain yang berkibar. Angin itu sendiri tak bersuara. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Para murid terdiam. Begitu pula dengan doa, lanjut Abu Nawas. Kata-kata hanyalah daun dan pintu. Namun kekuatan sejati doa terletak pada diamnya hati, pada ruang hening di antara dua napas. Disitulah Tuhan bersemayam. Salah seorang murid menunduk, lalu bertanya lirih, apakah itu sebabnya engkau sering terlihat duduk sendirian tanpa bicara, guru? Abu Nawas mengangguk pelan. Ketika manusia berhenti bicara dengan dunia, ia mulai berbicara dengan langit. Dan langit tidak menjawab dengan suara, tapi dengan keheningan yang menyelimuti hati. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berjalan di sebuah taman yang luas. Di tengah taman itu, ada kolam besar yang airnya jernih sekali, tapi di permukaannya tak ada riak sedikit pun. Ia menatap air itu dan melihat wajahnya sendiri, tenang, tanpa tawa, tanpa kata. Dari kedalaman air terdengar bisikan lembut, ketika engkau berhenti mencari dengan telinga, engkau akan mulai melihat dengan jiwa. Saat terbangun, Abu Nawas terdiam lama. Ia tidak mencoba menafsirkan mimpi itu, ia hanya memejamkan mata dan duduk dalam keheningan yang damai. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kehadiran yang halus, seolah dunia berhenti bernafas untuk sejenak. Keesokan paginya, ia pergi ke masjid tempat para ulama besar berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tengah mempersoalkan ayat-ayat yang maknanya sulit dijangkau. Masing-masing berbicara panjang lebar, menafsirkan dengan logika dan bahasa. Abu Nawas duduk di pojok tanpa berkata apa-apa. Salah seorang ulama, merasa terganggu oleh diamnya, bertanya dengan nada menantang, wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak ikut berbicara? Apakah engkau tidak punya pendapat? Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah laut perlu berbicara untuk menjelaskan kedalamannya? Ruangan hening. Ilmu, katanya melanjutkan, adalah seperti air hujan yang turun dari langit. Kata-kata kita hanyalah wadahnya. Namun jika wadah itu retak karena kesombongan, tak ada setetes pun yang tersisa. Kadang, yang terbaik bukanlah menambah kata, tapi memperdalam diam. Para ulama saling berpandangan. Tidak ada yang membantah, sebab semua menyadari, di antara ribuan kata yang mereka lontarkan, baru kali ini mereka benar-benar mendengar sesuatu. Malam berikutnya, Abu Nawas duduk di tepi sungai bersama seorang sahabat lamanya, seorang penggembala yang sederhana. Mereka memandang bintang-bintang yang bertabur di langit. Abu Nawas, kata si penggembala, engkau selalu berbicara tentang diam, tapi bukankah diam itu sepi? Bukankah manusia diciptakan untuk bersuara? Abu Nawas tersenyum lembut. Betul. Tapi ada dua macam suara, sahabatku. Suara yang datang dari mulut, dan suara yang keluar dari jiwa. Suara mulut membuat orang lain mendengar. Suara jiwa membuat dunia memahami. Ia menatap langit. Lihat bintang-bintang itu. Mereka tak berbicara, tapi seluruh langit mendengarkan. Penggembala tertegun, lalu bertanya, lalu bagaimana aku bisa belajar mendengar suara jiwa itu? Dengan mencintai diam seperti kau mencintai lagu, jawab Abu Nawas. Karena diam bukan lawan dari suara, ia adalah nada yang membuat lagu menjadi indah. Tanpa jeda,
musik hanyalah kebisingan. Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, tapi Abu Nawas jarang menjawab dengan kata-kata. Kadang ia hanya menatap, tersenyum, atau menutup mata. Anehnya, setiap orang yang datang selalu merasa telah mendapatkan jawaban. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku telah berdoa, memohon, berteriak kepada Tuhan, tapi dia tidak menjawab. Mengapa Tuhan diam?" Abu Nawas menatapnya lama. "Karena suaranya lebih halus dari suaramu. Kau tidak bisa mendengarnya jika masih berteriak." Pemuda itu meneteskan air mata. "Lalu bagaimana aku bisa mendengarnya?" "Dengan berhenti berusaha mendengar," kata Abu Nawas pelan. "Ketika kau berhenti mencari suara Tuhan, kau akan mulai merasakan kehadirannya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang di bawah langit yang sunyi. Angin lembut menyapu jubahnya, dan suara kehidupan kota perlahan memudar di kejauhan. Ia berhenti di sebuah taman, memandang langit yang bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa selama ini, manusia berjuang untuk didengar, tapi jarang berjuang untuk mendengar. Mereka mengira kebijaksanaan datang dari banyaknya kata, padahal kebenaran sering bersembunyi di balik jeda di antara dua kalimat, di antara dua napas, di antara dua detak jantung. Ia tersenyum, senyum yang tenang, bukan karena tahu segalanya, tapi karena akhirnya mengerti satu hal sederhana, diam bukan kekosongan, melainkan ruang tempat kebenaran bernafas. Dan malam itu, di bawah langit Baghdad yang hening, Abu Nawas akhirnya mendengarkan sesuatu yang tak pernah berhenti berbicara, keheningan itu sendiri. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh bintang itu, Abu Nawas memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota, dan berjalan menuju sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad. Di sana, kehidupan lebih tenang, angin membawa aroma tanah, dan suara air dari sungai kecil terdengar seperti untayan doa yang tak berujung. Ia ingin mengamati kehidupan orang-orang sederhana yang tak banyak berbicara, tapi begitu dalam maknanya. Di desa itu, ia bertemu seorang tukang kayu tua. Lelaki itu bekerja setiap hari dengan sabar, memahat kayu tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Setiap kali palunya menghantam, terdengar ritme yang menenangkan, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Abu Nawas memperhatikannya cukup lama sebelum bertanya, "Wahai sahabat, mengapa engkau bekerja tanpa bersuara? Bukankah kesunyian bisa membuatmu bosan?" Tukang kayu itu tersenyum sambil tetap memahat. "Suara kayu lebih jujur dari kata manusia," katanya. "Jika aku terburu-buru, kayu ini retak. Jika aku terlalu lembut, bentuknya tak jadi. Jadi aku belajar mendengar apa yang dikatakan kayu, bukan dengan telinga, tapi dengan kesabaran." Abu Nawas menunduk kagum. "Kau mengajariku sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab tebal." "Tidak," jawab tukang kayu itu. "Aku hanya mendengarkan apa yang dunia katakan tanpa kata." Abu Nawas diam lama. Ia merasa seperti menemukan cermin dari dirinya sendiri dalam kesederhanaan lelaki itu. Ia teringat perkataannya sendiri, bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang bagi kehidupan untuk berbicara dalam bahasa yang lebih halus. Hari berikutnya, seorang perempuan datang ke desa itu mencari Abu Nawas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa kabar tentang anaknya yang hilang beberapa hari sebelumnya. "Abu Nawas," katanya terisak, "aku sudah berdoa, menangis, mencari di setiap jalan, tapi Tuhan tetap diam. Mengapa ia tak menjawab?" Abu Nawas menatapnya lembut. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap ke arah sungai, mendengarkan gemericik air, burung-burung yang terbang rendah, dan suara dedaunan yang bergerak ditiup angin. Setelah beberapa lama, ia berkata pelan, ketika seorang ibu memeluk anaknya, "Apakah ia selalu berbicara?" Perempuan itu menggeleng. Namun apakah anak itu tidak tahu bahwa ia dicintai? Air mata perempuan itu jatuh lebih deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Jadi, diam Tuhan bukan berarti ia pergi. Abu Nawas menggeleng pelan. Diamnya justru tanda ia sangat dekat.
Kadang Tuhan tidak menjawab dengan kata, karena Ia sudah berada di dalam air matamu, di dalam napasmu, di dalam kesabaran yang membuatmu tetap mencari. Perempuan itu terisak lama, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena pengertian yang baru tumbuh di hatinya. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia sadari, ketenangan yang halus, seperti pelukan tak terlihat. Suatu sore, anak-anak desa berlari menghampiri Abu Nawas. "Guru, guru, ajarilah kami tentang kebijaksanaan," teriak mereka riang. Abu Nawas tertawa kecil. Ia mengajak mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir sungai. "Baiklah," katanya, "hari ini kita belajar tentang diam." Anak-anak saling menatap bingung. Tentang diam. Bukankah itu artinya tidak melakukan apa-apa? Abu Nawas menggeleng. Tidak. Diam adalah cara terbaik untuk mendengar dunia. Ia kemudian meminta anak-anak menutup mata. "Sekarang, ceritakan padaku apa yang kalian dengar." Satu anak berkata, "Aku mendengar air sungai." Yang lain menjawab, "Aku mendengar burung." Yang lain lagi, "Aku mendengar angin." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang dengarkan lagi, tapi kali ini jangan cari suara di luar. Dengarkan apa yang ada di dalam dirimu." Mereka diam lama. Tak ada yang berbicara. Beberapa menit berlalu, dan salah satu anak berbisik, "Guru, aku mendengar detak jantungku." Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah awalnya. Dari sanalah semua suara bermula. Dunia ini punya jutaan suara, tapi semuanya kembali pada satu, kehidupan yang berdetak di dalam dirimu. Anak-anak tertegun. Mereka tidak sepenuhnya memahami, tapi merasakan sesuatu yang hangat dan damai. Malam menjelang. Desa sunyi, langit dipenuhi bintang. Abu Nawas duduk di tepi sungai, sendirian. Ia teringat semua yang ia alami, para murid, khalifah, tukang kayu, ibu yang menangis, anak-anak desa. Semua berbicara, namun yang paling berharga justru bukan pada kata-kata mereka, melainkan pada keheningan yang menyusul setelahnya. Ia menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Dalam pantulan itu, ia melihat wajahnya yang semakin tua, tapi matanya tenang seperti permukaan sungai. Ia tersenyum kecil. "Begitulah hidup," gumamnya. Manusia mengejar suara, tapi lupa mendengarkan keheningan yang menyatukan semuanya. Padahal di sanalah rahasia dunia bersembunyi, di antara dua hembusan napas, di sela tawa dan tangis, di ruang sunyi di dalam dada yang tak pernah berhenti berdenyut. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan air. Dan di tengah kesunyian itu, Abu Nawas merasa seolah dunia berbicara kepadanya, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, melainkan dengan keheningan yang sempurna. Ia menutup matanya. Dalam diam yang begitu dalam, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan dunia. Tak ada guru, tak ada murid, tak ada pertanyaan atau jawaban. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seperti embun yang menggantung di udara sebelum jatuh menyatu dengan tanah. Di dalam keheningan itu, Abu Nawas menemukan sesuatu yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain, namun baru benar-benar ia rasakan, bahwa diam bukanlah akhir dari kata, melainkan awal dari pengertian. Angin malam semakin lembut, dan waktu seolah berhenti di sekitar Abu Nawas. Sungai Tigris mengalir tenang, seperti membawa rahasia ribuan tahun dalam arusnya. Di atasnya, bulan tergantung penuh, memantulkan cahaya ke wajah sang pujangga yang kini terdiam dalam perenungan panjang. Ia tahu, hidup tidak akan selalu dipenuhi tawa atau teka-teki. Kadang, yang tersisa hanyalah keheningan yang menuntun manusia untuk memahami apa arti sebenarnya dari mendengar. Dalam keheningan itu, ia teringat akan perjalanan hidupnya. Betapa sering ia menghibur khalifah dengan kelakar, mengajar murid dengan teka-teki, atau menertawakan kebodohan manusia dengan sindiran halus. Namun kini, di usia yang mulai renta, ia menyadari bahwa semua kata-kata itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tumbuh dari diam, bukan dari bicara. Suatu saat, gumamnya pelan,
manusia akan menyadari bahwa semua pertanyaan mereka tidak butuh dijawab dengan kata, tapi dengan pengertian. Ia memejamkan mata, merasakan kehangatan dalam dadanya. Dalam diam itu, ia mendengar, bukan suara dunia, melainkan gema dari dirinya sendiri, napas yang naik turun, detak jantung yang teratur, dan kehadiran yang begitu halus, seolah semesta berbisik kepadanya. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang, menggoyangkan ranting pohon di atasnya. Daun-daun berjatuhan perlahan, menari dalam udara. Setiap helai jatuh dengan tenang, tanpa suara, tapi begitu indah. Abu Nawas tersenyum, ia tahu, daun-daun itu pun sedang berbicara dengan cara mereka sendiri. Tidak dengan suara, tapi dengan makna. Begitulah, katanya lirih, bahkan alam tahu kapan harus diam agar pesannya sampai. Ia membuka mata, menatap langit sekali lagi. Di sana, bintang-bintang berkelap dengan cahaya yang tak berisik. Seolah seluruh alam raya sedang berbincang dalam bahasa yang sama, bahasa hening yang tak butuh diterjemahkan. Dalam momen itu, Abu Nawas merasa kecil di hadapan luasnya kehidupan, namun anehnya, tidak merasa takut. Ia justru merasa menjadi bagian dari keheningan itu sendiri. Perlahan, ia berdiri dan menatap ke arah Baghdad di kejauhan, kota yang selalu berisik, penuh kata, tawa, debat, dan doa. Namun malam ini, semua tampak sunyi. Dan dalam kesunyian itu, ia memahami satu hal, kebijaksanaan bukanlah milik mereka yang pandai berbicara, melainkan mereka yang mampu mendengarkan tanpa tergesa. Ia menatap sungai untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi, langkahnya ringan seolah ia meninggalkan bukan dunia, tapi kebisingan dalam dirinya. Sepanjang jalan pulang, ia berjumpa dengan seorang pemuda yang menyapanya. "Wahai Abu Nawas," tanya pemuda itu, "katanya engkau telah menemukan rahasia kehidupan. Apakah benar?" Abu Nawas tersenyum samar. "Ya, aku menemukannya," katanya tenang. Pemuda itu menatapnya penuh harap. "Lalu apa rahasianya, Guru?" Abu Nawas berhenti berjalan, menatap pemuda itu dengan mata yang lembut tapi dalam. "Rahasia kehidupan," ujarnya pelan, "adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena suara hati lebih jujur dari kata manusia. Dan kadang, Tuhan bersembunyi bukan di antara doa yang keras, melainkan di dalam hening yang kita abaikan." Pemuda itu menunduk, terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tak sanggup. Ada sesuatu dalam kata-kata Abu Nawas yang membuatnya tak perlu jawaban lagi. Abu Nawas menepuk bahu pemuda itu lembut. "Jika suatu hari kau bingung, jangan buru-buru mencari guru, kitab, atau suara. Duduklah diam, dan dengarkan apa yang hidup katakan padamu lewat keheningan. Di sanalah semua rahasia tersembunyi." Ia kemudian berjalan menjauh, langkahnya perlahan memudar di jalan setapak yang diselimuti kabut. Suara jangkrik malam mulai terdengar, seolah melanjutkan percakapan yang belum selesai. Namun bagi Abu Nawas, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dunia telah berbicara, dan ia telah mendengarnya. Di balik keheningan itu, tersimpan pesan yang tak lekang oleh waktu. Bahwa manusia sibuk mencari kebenaran di luar dirinya, padahal Tuhan telah menaruhnya di tempat paling tenang, di dalam hati yang tahu kapan harus diam. Bahwa suara bukanlah satu-satunya cara untuk mengerti, karena pengertian sejati lahir dari keberanian untuk hening. Dan bahwa kebijaksanaan bukan tentang seberapa banyak engkau berbicara, melainkan seberapa dalam engkau mendengarkan. Sebab pada akhirnya, ketika semua kata telah selesai diucapkan, hanya diam yang tetap berbicara. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, Abu Nawas duduk diam di bawah pohon kurma. Orang-orang berlalu lalang, berteriak menawarkan barang dagangan, tawar-menawar keras, tertawa, bersumpah, dan berdebat. Namun Abu Nawas hanya menatap kosong ke kejauhan, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Seorang muridnya yang penasaran mendekat. "Guru," katanya, "mengapa engkau hanya duduk diam di sini? Bukankah engkau biasanya berbicara dengan penuh tawa dan teka-teki? Hari ini engkau seperti batu." Abu Nawas tersenyum samar. "Justru disinilah aku sedang berbicara," jawabnya pelan. Murid itu mengernyit.
Berbicara. Dengan siapa? Aku tidak mendengar apapun. Dengan diriku sendiri, kata Abu Nawas. Dan mungkin, jika engkau cukup diam, engkau juga akan mendengarnya. Murid itu terdiam, berusaha meniru. Tapi yang terdengar hanyalah teriakan pedagang dan suara keledai. Setelah beberapa lama, ia menyerah. Guru, aku hanya mendengar kebisingan. Abu Nawas tertawa kecil. Itu karena kau masih mendengarkan dunia, bukan dirimu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas diundang ke istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Sang Khalifah baru saja bertengkar hebat dengan para penasehatnya dan ingin mendengar pendapat Abu Nawas tentang bagaimana menenangkan pikiran. Abu Nawas, kata sang Khalifah dengan wajah lelah, aku dikelilingi oleh suara setiap hari, permintaan, keluhan, pujian, dan kebohongan. Aku ingin tahu, di mana aku bisa menemukan ketenangan. Abu Nawas menunduk hormat. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin menemukan ketenangan, maka pergilah ke tempat di mana tak seorang pun berbicara. Ke padang pasir, tanya Khalifah. Bukan, jawab Abu Nawas. Ke dalam dirimu sendiri. Khalifah mengernyit. Bagaimana aku bisa ke sana? Abu Nawas memejamkan mata. Dengan diam, tapi bukan diam karena marah atau kecewa. Diam yang sejati adalah saat pikiran berhenti menggugat dunia, dan mulai mendengarkan bisikan Tuhan di antara helaan napasmu. Khalifah tertegun. Istana yang ramai tiba-tiba terasa sunyi. Abu Nawas melanjutkan, kebanyakan orang takut pada keheningan karena di sanalah mereka berhadapan dengan diri sendiri. Padahal, justru disitulah kebenaran bersembunyi. Dalam diam, engkau akan melihat apa yang tak tampak ketika telingamu sibuk mendengar. Malam itu, Abu Nawas berjalan menyusuri tepian sungai Tigris. Air mengalir pelan, bulan memantul di permukaannya. Ia berhenti, menatap pantulan wajahnya di air yang beriak halus. Begitulah hati manusia, gumamnya sendiri. Ketika terus bergolak oleh suara dunia, ia tak bisa memantulkan cahaya kebenaran. Tapi saat tenang, segalanya menjadi jernih. Seorang pengembara yang kebetulan lewat mendengar dan bertanya, apakah itu berarti kita harus menjauhi dunia, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak. Justru engkau harus berada di tengah dunia, namun tak dikuasai oleh kebisingannya. Diam bukan berarti menjauh dari kehidupan. Diam adalah cara agar engkau dapat mendengarkan kehidupan itu sendiri. Keesokan harinya, murid yang dulu menemani Abu Nawas di pasar datang kembali. Guru, aku mencoba diam seperti yang engkau ajarkan, tapi pikiranku malah semakin berisik. Aku mendengar pertanyaan, ketakutan, bahkan penyesalan. Abu Nawas menatapnya dengan mata teduh. Itu artinya kau mulai benar-benar mendengarkan. Kebanyakan orang ingin diam agar damai, tapi sesungguhnya diam adalah awal dari kejujuran. Saat semua suara luar berhenti, suara hatimu mulai berbicara. Dengarkanlah sampai ia menjadi tenang. Dan setelah tenang, tanya murid itu. Setelah tenang, jawab Abu Nawas sambil menatap langit yang biru, engkau tak lagi mendengar apa-apa, namun mengerti segalanya. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana setiap orang ingin berbicara dan didengar, Abu Nawas telah menemukan rahasia yang terbalik dari logika manusia, bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari keberanian untuk berhenti berbicara. Dalam diamnya, ia mendengarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari suara, sebuah kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menatap keheningan tanpa takut padanya. Dan dari keheningan itulah, Abu Nawas mengajarkan, terkadang jawaban terbesar tidak datang dari apa yang terdengar melainkan dari apa yang tidak. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas berjalan menyusuri gang-gang sempit kota Baghdad. Ia melewati rumah-rumah para pedagang, peminta-minta, dan ulama. Semua tampak sibuk berbicara, berdebat tentang hukum, berdiskusi tentang kebenaran, saling menasihati tentang moral dan takdir. Namun di antara semua suara itu, Abu Nawas mendengar sesuatu yang lain, keinginan untuk selalu benar. Ia berhenti di depan sekelompok murid muda yang tengah berdebat sengit tentang makna doa.
Salah satu dari mereka berkata dengan suara lantang, doa harus diucapkan dengan kata-kata yang sempurna, agar Allah mendengarnya dengan baik. Yang lain membalas, tidak. Yang penting adalah niat dalam hati. Kata-kata hanyalah wadah, bukan isinya. Abu Nawas tersenyum dan mendekat. Anak-anak, katanya, izinkan aku bertanya. Apakah kalian bisa mendengar angin? Mereka menatap bingung. Tentu bisa, guru. Kami mendengarnya saat ia berdesir. Tidak, ujar Abu Nawas. Kalian tidak mendengar angin. Kalian hanya mendengar apa yang disentuhnya, daun yang bergoyang, pintu yang berderit, kain yang berkibar. Angin itu sendiri tak bersuara. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Para murid terdiam. Begitu pula dengan doa, lanjut Abu Nawas. Kata-kata hanyalah daun dan pintu. Namun kekuatan sejati doa terletak pada diamnya hati, pada ruang hening di antara dua napas. Disitulah Tuhan bersemayam. Salah seorang murid menunduk, lalu bertanya lirih, apakah itu sebabnya engkau sering terlihat duduk sendirian tanpa bicara, guru? Abu Nawas mengangguk pelan. Ketika manusia berhenti bicara dengan dunia, ia mulai berbicara dengan langit. Dan langit tidak menjawab dengan suara, tapi dengan keheningan yang menyelimuti hati. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berjalan di sebuah taman yang luas. Di tengah taman itu, ada kolam besar yang airnya jernih sekali, tapi di permukaannya tak ada riak sedikit pun. Ia menatap air itu dan melihat wajahnya sendiri, tenang, tanpa tawa, tanpa kata. Dari kedalaman air terdengar bisikan lembut, ketika engkau berhenti mencari dengan telinga, engkau akan mulai melihat dengan jiwa. Saat terbangun, Abu Nawas terdiam lama. Ia tidak mencoba menafsirkan mimpi itu, ia hanya memejamkan mata dan duduk dalam keheningan yang damai. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kehadiran yang halus, seolah dunia berhenti bernafas untuk sejenak. Keesokan paginya, ia pergi ke masjid tempat para ulama besar berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tengah mempersoalkan ayat-ayat yang maknanya sulit dijangkau. Masing-masing berbicara panjang lebar, menafsirkan dengan logika dan bahasa. Abu Nawas duduk di pojok tanpa berkata apa-apa. Salah seorang ulama, merasa terganggu oleh diamnya, bertanya dengan nada menantang, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak ikut berbicara? Apakah engkau tidak punya pendapat?" Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah laut perlu berbicara untuk menjelaskan kedalamannya? Ruangan hening. Ilmu, katanya melanjutkan, adalah seperti air hujan yang turun dari langit. Kata-kata kita hanyalah wadahnya. Namun jika wadah itu retak karena kesombongan, tak ada setetes pun yang tersisa. Kadang, yang terbaik bukanlah menambah kata, tapi memperdalam diam. Para ulama saling berpandangan. Tidak ada yang membantah, sebab semua menyadari, di antara ribuan kata yang mereka lontarkan, baru kali ini mereka benar-benar mendengar sesuatu. Malam berikutnya, Abu Nawas duduk di tepi sungai bersama seorang sahabat lamanya, seorang penggembala yang sederhana. Mereka memandang bintang-bintang yang bertabur di langit. Abu Nawas, kata si penggembala, engkau selalu berbicara tentang diam, tapi bukankah diam itu sepi? Bukankah manusia diciptakan untuk bersuara? Abu Nawas tersenyum lembut. Betul. Tapi ada dua macam suara, sahabatku. Suara yang datang dari mulut, dan suara yang keluar dari jiwa. Suara mulut membuat orang lain mendengar. Suara jiwa membuat dunia memahami. Ia menatap langit. Lihat bintang-bintang itu. Mereka tak berbicara, tapi seluruh langit mendengarkan. Penggembala tertegun, lalu bertanya, lalu bagaimana aku bisa belajar mendengar suara jiwa itu? Dengan mencintai diam seperti kau mencintai lagu, jawab Abu Nawas. Karena diam bukan lawan dari suara, ia adalah nada yang membuat lagu menjadi indah. Tanpa jeda, musik hanyalah kebisingan. Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang untuk meminta nasihat, tapi Abu Nawas jarang menjawab dengan kata-kata. Kadang ia hanya menatap, tersenyum, atau menutup mata. Anehnya, setiap orang yang datang selalu merasa telah mendapatkan jawaban.
Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah gelisah. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku telah berdoa, memohon, berteriak kepada Tuhan, tapi Dia tidak menjawab. Mengapa Tuhan diam?" Abu Nawas menatapnya lama. "Karena suaranya lebih halus dari suaramu. Kau tidak bisa mendengarnya jika masih berteriak." Pemuda itu meneteskan air mata. "Lalu bagaimana aku bisa mendengarnya?" "Dengan berhenti berusaha mendengar," kata Abu Nawas pelan. "Ketika kau berhenti mencari suara Tuhan, kau akan mulai merasakan kehadirannya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang di bawah langit yang sunyi. Angin lembut menyapu jubahnya, dan suara kehidupan kota perlahan memudar di kejauhan. Ia berhenti di sebuah taman, memandang langit yang bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa selama ini, manusia berjuang untuk didengar, tapi jarang berjuang untuk mendengar. Mereka mengira kebijaksanaan datang dari banyaknya kata, padahal kebenaran sering bersembunyi di balik jeda di antara dua kalimat, di antara dua napas, di antara dua detak jantung. Ia tersenyum, senyum yang tenang, bukan karena tahu segalanya, tapi karena akhirnya mengerti satu hal sederhana, diam bukan kekosongan, melainkan ruang tempat kebenaran bernafas. Dan malam itu, di bawah langit Baghdad yang hening, Abu Nawas akhirnya mendengarkan sesuatu yang tak pernah berhenti berbicara, keheningan itu sendiri. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh bintang itu, Abu Nawas memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota, dan berjalan menuju sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad. Di sana, kehidupan lebih tenang, angin membawa aroma tanah, dan suara air dari sungai kecil terdengar seperti untayan doa yang tak berujung. Ia ingin mengamati kehidupan orang-orang sederhana yang tak banyak berbicara, tapi begitu dalam maknanya. Di desa itu, ia bertemu seorang tukang kayu tua. Lelaki itu bekerja setiap hari dengan sabar, memahat kayu tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Setiap kali palunya menghantam, terdengar ritme yang menenangkan, seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Abu Nawas memperhatikannya cukup lama sebelum bertanya, "Wahai sahabat, mengapa engkau bekerja tanpa bersuara? Bukankah kesunyian bisa membuatmu bosan?" Tukang kayu itu tersenyum sambil tetap memahat. "Suara kayu lebih jujur dari kata manusia," katanya. "Jika aku terburu-buru, kayu ini retak. Jika aku terlalu lembut, bentuknya tak jadi. Jadi aku belajar mendengar apa yang dikatakan kayu, bukan dengan telinga, tapi dengan kesabaran." Abu Nawas menunduk kagum. "Kau mengajariku sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab tebal." "Tidak," jawab tukang kayu itu. "Aku hanya mendengarkan apa yang dunia katakan tanpa kata." Abu Nawas diam lama. Ia merasa seperti menemukan cermin dari dirinya sendiri dalam kesederhanaan lelaki itu. Ia teringat perkataannya sendiri, bahwa diam bukanlah ketiadaan, melainkan ruang bagi kehidupan untuk berbicara dalam bahasa yang lebih halus. Hari berikutnya, seorang perempuan datang ke desa itu mencari Abu Nawas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa kabar tentang anaknya yang hilang beberapa hari sebelumnya. "Abu Nawas," katanya terisak, "aku sudah berdoa, menangis, mencari di setiap jalan, tapi Tuhan tetap diam. Mengapa ia tak menjawab?" Abu Nawas menatapnya lembut. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap ke arah sungai, mendengarkan gemericik air, burung-burung yang terbang rendah, dan suara dedaunan yang bergerak ditiup angin. Setelah beberapa lama, ia berkata pelan, ketika seorang ibu memeluk anaknya, "Apakah ia selalu berbicara?" Perempuan itu menggeleng. Namun apakah anak itu tidak tahu bahwa ia dicintai? Air mata perempuan itu jatuh lebih deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Jadi, diam Tuhan bukan berarti ia pergi. Abu Nawas menggeleng pelan. Diamnya justru tanda ia sangat dekat. Kadang Tuhan tidak menjawab dengan kata, karena ia sudah berada di dalam air matamu, di dalam napasmu, di dalam kesabaran yang membuatmu tetap mencari. Perempuan itu terisak lama, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena pengertian yang baru tumbuh di hatinya. Dalam diam,
ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia sadari, ketenangan yang halus, seperti pelukan tak terlihat. Suatu sore, anak-anak desa berlari menghampiri Abu Nawas. "Guru! Guru! Ajarilah kami tentang kebijaksanaan," teriak mereka riang. Abu Nawas tertawa kecil. Ia mengajak mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir sungai. "Baiklah," katanya, "hari ini kita belajar tentang diam." Anak-anak saling menatap bingung. Tentang diam. Bukankah itu artinya tidak melakukan apa-apa? Abu Nawas menggeleng. Tidak. Diam adalah cara terbaik untuk mendengar dunia. Ia kemudian meminta anak-anak menutup mata. "Sekarang, ceritakan padaku apa yang kalian dengar." Satu anak berkata, "Aku mendengar air sungai." Yang lain menjawab, "Aku mendengar burung." Yang lain lagi, "Aku mendengar angin." Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang dengarkan lagi, tapi kali ini jangan cari suara di luar. Dengarkan apa yang ada di dalam dirimu." Mereka diam lama. Tak ada yang berbicara. Beberapa menit berlalu, dan salah satu anak berbisik, "Guru, aku mendengar detak jantungku." Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah awalnya. Dari sanalah semua suara bermula. Dunia ini punya jutaan suara, tapi semuanya kembali pada satu, kehidupan yang berdetak di dalam dirimu. Anak-anak tertegun. Mereka tidak sepenuhnya memahami, tapi merasakan sesuatu yang hangat dan damai. Malam menjelang. Desa sunyi, langit dipenuhi bintang. Abu Nawas duduk di tepi sungai, sendirian. Ia teringat semua yang ia alami, para murid, khalifah, tukang kayu, ibu yang menangis, anak-anak desa. Semua berbicara, namun yang paling berharga justru bukan pada kata-kata mereka, melainkan pada keheningan yang menyusul setelahnya. Ia menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Dalam pantulan itu, ia melihat wajahnya yang semakin tua, tapi matanya tenang seperti permukaan sungai. Ia tersenyum kecil. "Begitulah hidup," gumamnya. Manusia mengejar suara, tapi lupa mendengarkan keheningan yang menyatukan semuanya. Padahal di sanalah rahasia dunia bersembunyi, di antara dua hembusan napas, di sela tawa dan tangis, di ruang sunyi di dalam dada yang tak pernah berhenti berdenyut. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan air. Dan di tengah kesunyian itu, Abu Nawas merasa seolah dunia berbicara kepadanya, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, melainkan dengan keheningan yang sempurna. Ia menutup matanya. Dalam diam yang begitu dalam, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan dunia. Tak ada guru, tak ada murid, tak ada pertanyaan atau jawaban. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seperti embun yang menggantung di udara sebelum jatuh menyatu dengan tanah. Di dalam keheningan itu, Abu Nawas menemukan sesuatu yang selama ini ia ajarkan kepada orang lain, namun baru benar-benar ia rasakan, bahwa diam bukanlah akhir dari kata, melainkan awal dari pengertian. Angin malam semakin lembut, dan waktu seolah berhenti di sekitar Abu Nawas. Sungai Tigris mengalir tenang, seperti membawa rahasia ribuan tahun dalam arusnya. Di atasnya, bulan tergantung penuh, memantulkan cahaya ke wajah sang pujangga yang kini terdiam dalam perenungan panjang. Ia tahu, hidup tidak akan selalu dipenuhi tawa atau teka-teki. Kadang, yang tersisa hanyalah keheningan yang menuntun manusia untuk memahami apa arti sebenarnya dari mendengar. Dalam keheningan itu, ia teringat akan perjalanan hidupnya. Betapa sering ia menghibur khalifah dengan kelakar, mengajar murid dengan teka-teki, atau menertawakan kebodohan manusia dengan sindiran halus. Namun kini, di usia yang mulai renta, ia menyadari bahwa semua kata-kata itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tumbuh dari diam, bukan dari bicara. Suatu saat, gumamnya pelan, manusia akan menyadari bahwa semua pertanyaan mereka tidak butuh dijawab dengan kata, tapi dengan pengertian. Ia memejamkan mata, merasakan kehangatan dalam dadanya. Dalam diam itu, ia mendengar, bukan suara dunia, melainkan gema dari dirinya sendiri, napas yang naik turun, detak jantung yang teratur, dan kehadiran yang begitu halus,
seolah semesta berbisik kepadanya. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang, menggoyangkan ranting pohon di atasnya. Daun-daun berjatuhan perlahan, menari dalam udara. Setiap helai jatuh dengan tenang, tanpa suara, tapi begitu indah. Abu Nawas tersenyum, ia tahu, daun-daun itu pun sedang berbicara dengan cara mereka sendiri. Tidak dengan suara, tapi dengan makna. Begitulah, katanya lirih, bahkan alam tahu kapan harus diam agar pesannya sampai. Ia membuka mata, menatap langit sekali lagi. Di sana, bintang-bintang berkelap dengan cahaya yang tak berisik. Seolah seluruh alam raya sedang berbincang dalam bahasa yang sama, bahasa hening yang tak butuh diterjemahkan. Dalam momen itu, Abu Nawas merasa kecil di hadapan luasnya kehidupan, namun anehnya, tidak merasa takut. Ia justru merasa menjadi bagian dari keheningan itu sendiri. Perlahan, ia berdiri dan menatap ke arah Baghdad di kejauhan, kota yang selalu berisik, penuh kata, tawa, debat, dan doa. Namun malam ini, semua tampak sunyi. Dan dalam kesunyian itu, ia memahami satu hal, kebijaksanaan bukanlah milik mereka yang pandai berbicara, melainkan mereka yang mampu mendengarkan tanpa tergesa. Ia menatap sungai untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi, langkahnya ringan seolah ia meninggalkan bukan dunia, tapi kebisingan dalam dirinya. Sepanjang jalan pulang, ia berjumpa dengan seorang pemuda yang menyapanya. "Wahai Abu Nawas," tanya pemuda itu, "katanya engkau telah menemukan rahasia kehidupan. Apakah benar?" Abu Nawas tersenyum samar. "Ya, aku menemukannya," katanya tenang. Pemuda itu menatapnya penuh harap. "Lalu apa rahasianya, guru?" Abu Nawas berhenti berjalan, menatap pemuda itu dengan mata yang lembut tapi dalam. "Rahasia kehidupan," ujarnya pelan, "adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Karena suara hati lebih jujur dari kata manusia. Dan kadang, Tuhan bersembunyi bukan di antara doa yang keras, melainkan di dalam hening yang kita abaikan." Pemuda itu menunduk, terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tak sanggup. Ada sesuatu dalam kata-kata Abu Nawas yang membuatnya tak perlu jawaban lagi. Abu Nawas menepuk bahu pemuda itu lembut. "Jika suatu hari kau bingung, jangan buru-buru mencari guru, kitab, atau suara. Duduklah diam, dan dengarkan apa yang hidup katakan padamu lewat keheningan. Di sanalah semua rahasia tersembunyi." Ia kemudian berjalan menjauh, langkahnya perlahan memudar di jalan setapak yang diselimuti kabut. Suara jangkrik malam mulai terdengar, seolah melanjutkan percakapan yang belum selesai. Namun bagi Abu Nawas, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Dunia telah berbicara, dan ia telah mendengarnya. Di balik keheningan itu, tersimpan pesan yang tak lekang oleh waktu. Bahwa manusia sibuk mencari kebenaran di luar dirinya, padahal Tuhan telah menaruhnya di tempat paling tenang, di dalam hati yang tahu kapan harus diam. Bahwa suara bukanlah satu-satunya cara untuk mengerti, karena pengertian sejati lahir dari keberanian untuk hening. Dan bahwa kebijaksanaan bukan tentang seberapa banyak engkau berbicara, melainkan seberapa dalam engkau mendengarkan. Sebab pada akhirnya, ketika semua kata telah selesai diucapkan, hanya diam yang tetap berbicara.